Ini pertanyaan oleh Om Alvin di grup 2. Om Satria, Om Alvin nanya begini. Ada yang bilang kalau Vero disemprot di nadi terus digosok-gosok bikin si konsentrat feromonnya di dalamnya itu jadi rusak, Om. Jadi katanya lebih baik itu dipeperin, ditempel-tempel gitu tuh kayak parfum gitu ya di mall-mall gitu, kayak yang Nyoba parfum gitu. Iya, nyoba parfum gitu. Jadi kalau parfum original atau mahal gitu nggak boleh digosok-gosok, katanya gitu akan merusak konsentrat parfumnya atau bagaimana gitu. Nah, apakah hal tersebut betul? Enggak, mitos. Enggak. Nah, buat parfum sendiri juga sebenarnya enggak sih. Iya. Nah, Apalagi buat Vero. apalagi buat Vero. Mau bukti? Mau bukti? Coba caranya bagaimana? Gimana? Di nadi di sini berarti? Tangan lo aja deh. Oh, tangan. Cara nih, lo semprotin nih. Gue semprotin ya. Tangan sini ya. Nah. Gimana? Jadi kalau dia nempel gini, terus gitu. Iya, terus total gitu dong. Giniin om, langsung om, nyaman betul kan. Nah, gitu pakai Vero om, apalagi di sini om. Tempat lu kelenjar keringat banyak lah, yang lu rasa kalau lu olahraga keringat keluar dari situ banyak. Yang gue semprotin ini apa? Ada TM-nya, tapi tipis. Hah? Ada TM-nya. Iya, TM ini. TM. Ini TM. Oh, berarti gua pakai TM emang yang 3 years old itu kencang banget, bro. Kencang sekali. Asli. Ini tipis dong. Ini tipis, ini baru. TM baru. TM. Gitu. Jadi, kalau misalnya lu sekarang nggak percaya sama produknya Om Donda, gimana lu 2011 gitu? Ini bener-bener apa iya gitu? Enak sih gitu. Apa iya? Ini bisa begini, ini bisa begitu gitu. Dan bisa begitu gitu. Dan bisa begitu. Udah gitu botolnya jelek lagi. Tapi kalau yang sekarang barang-barang Om Donda kencang-kencang. Kencang-kencang. Oke, sebenarnya utamakan kenyamanan diri sendiri itu benar satu. Senyamannya kita, enak-enak. Kadang gue bilang lu suruh taruh di kelenjar keringat, tapi itu efeknya ya bikin kelenjar keringat lu tuh jadi panas gitu, lu jadi keringetan gitu. Ada yang mungkin nggak nyaman sama keringetan gitu kan. TM-nya enak. Ya. Padahal cuma 2 kali semprot ya. Iya. Terus yang kedua, lu sesuaikan sama kira-kira sasaran lu ini. Misalnya taruhlah orang baru dan orang lama yang lu kenal. Orang baru ini nggak mungkin kan langsung nempel sama lu kan gitu. Iya. Di mana yang kira-kira dia bakal nyium gitu. Kadang gue lagi iseng-isengnya pun ada gitu. Emang gue taruh di punggung tangan gitu. Gue hembus-hembusin gitu biar dia nyium. Dia hembus-hembusin. Biar ke dia gitu kan. Itu ada kadang isengnya gue gitu. Tapi kalau misalnya emang dia udah cukup dekat sama lu, dia udah duduk sebelah lu udah nggak gimana ya, udah nggak canggung, udah hal biasa gitu. Lu pakailah di tempat-tempat yang enak gitu kan, yang lu bisa juga sosoknya dia gitu kan. Tahu-tahu gini, ngendus dia gitu. Enak banget sih gitu. Kelar gak lu leher lu dicium sama cewek yang bukan siapa-siapa lu, tahu-tahu lu enak banget sih. Nggak langsung gas gak tuh kira-kira. Aduh. Benar gitu jadi. Itu ya. Pertama diri lu dulu yang paling nyaman, kedua sesuaikan sama sasaran lu. Kan. Berarti mitos tadi nggak bener dong? Mitos tadi sama sekali nggak benar. Mau digosok-gosok kayak gimana? Bebas-bebas aja sih kalau menurut gue sih. Di nadi itu kan apa ya, arus darah nih kan ya. Gue yakin di situ banyak sekitarnya banyak kelenjar keringet sih gitu. Jadi malah bagus menurut gue gitu. Jadi biar si Vero ini nyatu sama feromon alaminya badan kita gitu. Jadi kan kita ngeluarin feromon alami ini sebenarnya, cuma ini di booster aja lah gitu. Sebenarnya gini Om, kita itu nyemprot ya seperti ini, bukan kita gosok-gosok. Kita berusaha untuk menyebarkan ke titik-titik yang istilahnya apa ya? Sweet spot kita, gitu. Titik nyamannya kita. Dan ini sweet spot juga gua pedoman itu Om. Itu tadi gua bilang jaga keringatnya. Misalnya lu pada laki-laki yang misalnya berbulu dada lu kan, itu kan keringat banyak di situ bro. Lu taruhlah di situ. Jenggot juga bisa. Jenggot, kumis. Bawah kuping sini. Bawah kuping sini ya. Nah situ. Jadi kita harus cari titik ternyamannya kita dan jangan ragu buat kita peperin feromon ke tempat-tempat yang ya istilahnya itu bagus untuk penyebaran. Sweet spot nih, sweet. Lagi gini kan langsung gini sat. Iya. Langsung deket hidung. Langsung deket hidung. Lu cium dah tuh.
Mantep, emang baunya sih. Anjir, TM ya. Om itu, sempat itu. TM om. Rekomendasi om dari 2011. Ya, dan untung dia nggak ganti apa nggak ngilangin resep TM ya. Enggak. Hilang. Permisi Om Dondai, ini pertanyaan ditanya oleh Om Andrew. Om Andrew ini dari grup 3 Dondai Feromon Indonesia, ya kan. Dia nanya begini, Om Dondai, tiap jenis feromon seberapa cepatnya bisa ditanggapi atau diresapi oleh lawan jenis atau lawan bicara kita, itu tergantung dari apanya? Gitu. Maksudnya kalau kita pakai feromon, seberapa cepat efeknya ke lawan bicara kita atau lawan jenis itu, Dan tergantung apanya gitu. dan yang mempengaruhi itu apa supaya bisa lebih cepat diresapi, mendapatkan efeknya gitu ke lawan jenis itu bagaimana? Ini bukan seberapa cepat orang itu memberikan respon ya gitu, tapi seberapa cepat feromonnya ini berefek gitu kan. Berefek ya. Kalau masalah itu bro, lu hitung sendiri waktunya gini. Misalnya gua ketemu cewek gitu kan. Gue ngobrol biasa nih, gini gitu. Gue cuma cabut bentar, gue ke mobil, di mobil gue ada ATM ya. Gue langsung pakai lah tuh, gue balik lagi. Sebelum gue ngomong dia udah kena efek dulu. Dari efek itu gue lebih enak aja ngomong. Apalagi gue tambahin lagi kan. Tambahin lagi. Approach-nya sesuai apa yang ya dia lemparkan juga tentunya gitu kan, biar nyambung. Gitu. Kalau nanya secepat apa efeknya dari feromonnya gitu. Tapi kalau misalnya secepat apa responnya dia, balik lagi tergantung lu tadi. Makanya gue masih perlu ngomong segala macam. Cuma sebelum gue ngomong pun dia udah ngasih efek dari feromon, udah ngasih lihat efek dari feromon. Gitu. Biasanya kayak apa tuh efeknya? Perubahannya. Lebih lebih kelihatan santai, lebih kelihatan nyaman sama kita, nggak ada barrier. Kadang belum kita ngomong dia udah ngebuka apa yang ada lagi di otaknya, dia pikirin lagi pengen ngomongin, dia ngomong yang tadi dia nahan. Kalau misalnya udah kebuktiin itu agak tricky sih om. Jadi lu mesti tahu dia emang lagi pengen ngomong tapi dia nggak ngomong nih gitu. Coba lu pakai itu gitu, lu ajak ngomong dia gacor ngomong semua habis itu. Kalau orang udah curhat kan ya orang curhat lu nggak pakai pero aja lu udah tahu efek akhirnya apa kan kalau lu dicurhatin orang gitu kan. Apalagi lu pakai pero, TM. Kira-kira ini susah ditembus dan yang mudah ditembus? Yang paling jelas ya punya laki lah gitu. Itu barrier pertama dulu gitu. Benar. Sama lakinya. Sama lakinya. Sama gitu lakinya. kan. Dia pasti ada mikir gimana ya. Ya orang pada dasarnya nggak mau selingkuh om. Tapi kan karena faktor-faktor lain seperti om gitu kan. Nah, yang pertama ya dia punya pasangan. Yang kedua ya Sorry. gimana? Nyala kan? Nyala ya. Yang kedua barrier gue pertama dia punya pasangan. Yang kedua gue mau bilang cuma gue jarang nemuin. Tapi buat orang-orang yang mungkin nemuin ya mungkin bisa lebih ngelatih buat approach apa ngomong sama orang gitu. Ya mungkin ketemu orang yang diajak ngobrolnya nggak enak gitu. Ngomong tuh selalu aku gitu kan. Selalu gue tuh gini gitu. Di luar feromon ya, di luar feromon aja lu kalau bisa tuh jadi pendengar good listener kan. Jangan dibanyakan ngomong dulu deh. Iya kan? Niat kan balik lagi niat lu apa gitu. Niat lu pengen dia nyaman sama lu apa niat lu pengen dia tahu semua tentang lu gitu. Oh iya. Kalau gua nggak perlu tahu dia tentang gua. Iya, gitu. jangan sampai tahu justru. Jangan tahu gitu. Kalau gua butuh dia nyaman dia aja gitu. Itu aja. Kalau justru kebalikannya. Kalau kita pengen tahu dia semuanya gitu. Mendingan lu yang ngomong. Ya kan kita diem aja gitu. Jadi itulah barrier yang kedua tadi tuh, cewek tuh nggak suka kalau misalnya kita kebanyakan gue gitu, kita banyak ngomong gitu. Yang ketiga apa barrier dari cewek tuh? Ya mohon maaf apa ya, good looking lah ya gitu pasti ya. Sebenarnya good looking yang kedua sih, cuma gue nggak enak ngomongnya. Good looking lah ya. Good looking berarti dari kitanya. Dari kitanya. Jagalah penampilan. Lo pasti mau deketin cewek yang cakep dong. Betul. Gitu juga cewek dong. Mau dideketin cewek yang jelek. Tapi gue nggak bilang cewek jelek tuh nggak bisa gimana. Banyak cara. 1001 cara gitu. Misalnya kita kekurangannya di fisik. Tapi dengan kita cara ngomongnya enak, bisa diterima gitu. Yang penting lu bisa diterima dulu. Bisa diterima. Terus begitu udah dia gacor, lu dengerin dia nyaman.
nggak ngaruh bro, face bro. Iya, nggak ngaruh face bener. Tapi kan kayak ini lagi nanya barrier ya. Oh iya, gitu ini ya. lagi nanya barrier. Makanya gua sebutin nggak apa-apa ya. Oke, gitu. iya. Tapi sebenarnya bisa itu dia bisa ditembus semua Bisa itu. ditembus gitu. Gitu. Iya. Apalagi Om, udah nggak ada lagi Om, jarang nemuin barrier. Kalau misalkan dari cewek yang kan ada tuh kalau misalkan kita ngelihat cewek kakinya mungkin dilipat seperti ini atau dia sudah seperti ini, nah itu bahasa tubuh barrier dia, artinya dia lagi nggak mau diganggu atau dia lagi pengen sendiri. Ini gitu. apa ya, itu kalau nggak salah pelajaran psikologi dasar ya, gitu kita ngajak ngobrol orang gitu kan, kita lihat dulu ada yang kakinya gini dia udah pengen buru-buru pengen cabut ya gitu kan. Nah itu ntar itu dia salah satu buat ngelihat efek dari Vero gitu, itu akan berkurang atau hilang sama sekali. Oke. Yang tadinya orang dari jauh dia udah gini aja, lu pakai Vero, lu deketin, lu duduk kenapa lu? Gitu. Ya, lu mulai ini dia start talking, lu udah mulai buka, udah mulai enak, udah mulai open sama lu, udah mulai cerita sama lu. Nah itu sih yang kelihatan, pastinya bakal kelihatan banget ya. Kalau misalnya emang lu pemerhati gestur ya, gini tadi belum ngomong, belum pernah ngomongin kalau ternyata lawan kita itu pemerhati gestur. Apa kita itu memerhatikan gestur gitu. Jadi kalau misalnya emang lu mau memerhatikan gestur, lu harusnya lebih cepat menyadari efek dari Vero. Oke. Nah, yang dari tadi kita omongin, orang yang tidak memerhatikan gestur gitu. Kan emang agak sulit juga kita ngejelasinnya jadinya efeknya gitu kan. Gitu. Sama satu lagi mungkin kalau untuk dari segi barrier ya, ini yang agak sulit sebenarnya, yang agak sulit dan nggak kelihatan itu adalah taste si cewek. Apa enak? Apa ya, selera. Selera. Sama aja kayak kita pakai feromon. Feromonnya udah efek, tapi bukan target saya itu Om. Gitu. Target saya si A, tapi yang kena si B. Si B, feromonnya udah kena nih ke si B nih, tapi si B bukan selera gue, gitu. Nggak mau gue. Gitu. Sama aja kayak misalkan kita deketin cewek, kita sudah rapi, good looking, udah wangi, si cewek ya nyaman-nyaman aja sama kita, tapi lo bukan tes gue. Itu berarti ada mindset tersendiri lah dari lawan bicaranya. Iya. Tapi tetap Vero itu akan efek gitu. Nah, jadi yang mungkin biasanya dia kalau ketemu dengan cowok yang bukan tesnya benar-benar dingin gitu kan, benar-benar antipati gitu kan, benar-benar nggak mau ngobrol dikit aja kalau ngomong. Pas kena Vero, open dia sama lu, ngobrol dia tetap sama lu walaupun tetap ibaratnya itu kan kalau tes gitu kan berarti yang tadi gue bilang mindset kuncian ya gitu. Gue ngunci, gue nggak mau sama dia. Gitu kan. Walaupun dia nyaman, tapi gue nggak mau sama dia gitu. Kan ada lu pernah dengar kan gitu. Tapi tiba-tiba itu gini, kayak luntur gitu, kena Tokimeki. Tapi gini nih, he is 10, but he, ya ngerti gak lo kan ada yang kayak gini kan, dia 10, tapi dia ini gitu, mau nggak lo gitu kan. Nah dia emang apa namanya, ya enak ngobrolnya, wangi, terus ngangenin. Tapi dia ya, bukan tes gua nggak tahu kunciannya dia apa gitu kan. Ya, itu juga barrier, itu barrier parah itu malah. Gitu. Dia udah ngelok dari awal, gua nggak mau sama dia gitu. Jadi ibaratnya sesange-sangenya gue sama dia, gue nggak mau sama dia gitu. Padahal dia sange, kan kerese gitu. Anjing ya gitu. Gitu ya. Kalau itu ada obatnya sih, ada obatnya. Ada ya. Mabokin. Tapi yang keren sih, apa? Mabokin. Oh, mabokin. Baru luntur tuh barrier tuh. Hati-hati ketemu temen lu, atasan lu, bos lu yang alpha. Yang alpha. Oh, jangan pakai Tokimeki. Ketemu Tokimeki. Wah. Lu ibarat ketua geng ketemu ketua geng gitu. Walaupun lu nggak ngapa-ngapain, dongkol aja dia sama lu gitu. Esmosi. Itu hati-hati gitu. Tapi kalau misalnya sasaran lu lebih bervalue daripada itu gitu ya tetap gas lah gitu. Tetap gas lah. Tetap gas lah. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Om Rifai, grup 4 Dondes Feromon Indonesia. Om, dia nanya, Om, penggunaan Vero dengan minyak wangi biasa secara bersamaan apakah akan mengurangi khasiat Vero itu sendiri? Terlebih saat minyak wangi biasa aromanya ini lebih dominan atau lebih wangi. Nah, walaupun letak spraynya berbeda, Vero di kulit dan minyak wangi biasa di baju gitu. Jadi apakah kalau kita pakai parfum kita sehari-hari yang bukan feromon, terus kita pakai misalkan Tokimeki-nya di kulit, di leher, apakah itu nanti akan mempengaruhi efek feromon? Gitu.
Jawabannya tuh enggak sama sekali gitu. Jadi Nggak sama sekali? Enggak sama sekali. Mau sekuat apapun bau yang ada di sekitar gitu. Ibarat lu tetap emas di antara pasir gitu kan. Pero tuh tetap seperti itu gitu. Enggak jadi rusak, enggak jadi terpengaruhi gitu. Iya. As long pero itu nggak kena alkoholnya gitu. Jadi Oke, nggak campur dalam satu spot ya? Tadi kan bilangnya pakai bersamaan tapi beda spot segala macam. Kecuali pero lu tiban parfum alkohol. Rusak lah dia itu. Rusak. Walaupun tetap masih berefek. Pero yang rusak aja percayalah masih berefek. Masih berefek. Masih berefek. Terus gini, Vero itu nggak lama-lama banget baunya. Oke. Balik lagi ke yang tadi kita jelasin lagi di sini. Vero itu baunya nggak lama-lama banget nih. Ketimbang mungkin Buat kita keciumnya. apalagi buat kita gitu kan. Jadi emang itu kan ya namanya feromon, bukan fragrance-nya, bukan parfumnya gitu. Iya, bukan parfumnya. Yang kita perlu itu stimulus sensor yang ditangkap hidung lawan buat diproses sama otak, terus dia berefek sama hormon yang ada di tubuh dia gitu. Bukan masalah si baunya si Vero sendiri gitu. Jadi mau dia ditiban bau yang lebih kenceng, mau bau enak, bau mungkin dekat tempat sampah atau apa gitu. Mungkin di klub gitu yang banyak penuh asap rokok ya kan? Nggak masalah. Tapi di klub itu malah makin kencang bro. Makin kencang. Entah kenapa di klub itu makin kencang. Mungkin ya. Mungkin ambience-nya Ambience atau ambience-nya tuh apa ya? alkoholik, Alkohol, Iya. full dengan asap rokok gitu, kita mungkin juga agak berkeringat gitu. euforianya. Euforia oke, ngeluarin keringat. Jadi karena kita ngeluarin keringat nih, kelenjar kita kan ngebuka pori-pori nih. Malah masuklah si Vero itu ke dalam gitu. Jadi makin melekat di badan kita gitu. Itu sih yang gue rasain kalau Banyak yang nanya, Om, kalau saya pakai feromon dengan parfum saya, itu apakah nanti aromanya bertabrakan? bertabrakan. Gue sih Nabrak gitu, aromanya tabrakan gitu, jadi kecampur-campur aromanya. Nah, selama ini lo pakai Toki Meki, lo campur dengan RS, lo campur dengan Snap gitu, apakah tabrakan? bau itu nggak bisa tabrakan. Bau itu nggak bisa tabrakan. Gue malah bingung yang dimaksud tabrakan tuh gimana gitu. Hidung lu nyium ini juga gitu. Tapi kan nggak tabrakan judulnya. Tetap aja lu di situ ngerasain ada kayak apa ya, semacam kayak layer gitu. Jadi ini bau TM ser gitu, terus bau RS, terus misalnya bau BB gitu. Berarti sama kayak akan lu bisa bedain. Jadi misalnya even gini, yang tadi gue bilang, Vero itu baunya akan hilang gitu. Lu pakai gitu. Tapi lu udah nggak ada kesempatan lu buat pakai Vero nih gitu. Padahal lu udah ngelupain, ya udahlah gini aja gitu. Nah lu lagi ngobrol-ngobrol gini, tau-tau lu nyium Vero lu sendiri gitu. Anjing, dia pasti nyium nih. Pede lagi lu jadi kan lagi ya. Yang lu cium nggak, misalnya gue pakai 3 tadi, gue nyampurin RS. Even gue campur dalam satu botol nih, RS, BB, TM. Tapi baunya dan SBB TM, waktu segitiga setan tuh. Iya, itu setan banget. Itu setan ya. Tapi baunya itu nggak akan tabrakan yang bikin kepala lu pusing gitu, yang bikin lu enek gitu, enggak gitu. Nah, lu akan bisa ngebedain pas lu lagi lu gimana ya? Ya lu misalnya lu anginin, ini lagi bau BB-nya. Oh, ini bau TM-nya gitu. Oh, ini kenceng di RS-nya nih. Lu bisa bedain. Gitu. Jadi nggak akan tabrakan. Nah, mungkin yang dibilang bau tabrakan itu kalau misalkan dia semprot di baju TM, terus di rambut RS, di leher BB gitu. Tetap gak akan ditabrakan kan? Nggak akan. Kalau gue begitu nyemprotnya, ya gue mainin kan. Gimana kita tadi di baju apa? Di baju TM. Di baju TM. Ya, di rambut Di RS, rambut RS. ya kan? Di leher BB. Tapi cocok itu mixnya. Jadi ya gue akan berusaha supaya rambut gue kena angin gitu kan. Iya. Gimana caranya dia nyium RS Penyebarannya biar dia cepat sebar. Pas gue gitu. Begitu udah deket bro, ya gue bakalan ngedeketin gimana sih cara yang bau dari TM tuh menyebar gitu supaya kan. keluar. Tetap misalnya susah nih, apa enggak lu pengen efek singkat, BB-nya itu lalu BB-nya itu lah gas. Lu pura-pura bisikin kayak gitu. Lu pernah nggak sih lu di klub apa enggak di tempat berisik? Apa enggak di tempat berisik deh. Tahu-tahu lu ngebisikin orang gitu kan. Iya, benar. Nggak ada ininya gitu, halnya nggak penting. Gue cuma pengen dia nyium Vero yang gue taruh leher, itu doang. Triknya ya. tuh. Salah satu trik. Salah satu Benar, triknya. gitu. Jadi tahu-tahu gue nyodorin sih, gue bisikin gitu. Apaan sih kan biasanya? Apaan sih? Sini ini. Enggak bener sih gue bisikin.
lu mau ngomong apa kayak terserah gitu, nggak peduli gitu. Yang penting hidung dia deket pero gua gitu. Itu doang. Iya itu doang. Misalnya lu gregetan gitu kan, gimana nih? Lu nggak pede, dia nyium pero gua apa enggak gitu. Oke. Udah langsung aja lu balurin gitu. Terus tuh, parfum gua enak nggak? Oh, itu trik lo tuh. Iya. Apalagi di mobil kan. Oh iya. Anjing banget, setin pero kan. Parfum gua enak. Nah. Kelar gak kira-kira? Iya, bisa. Satu gitu. Kalau udah bener-bener anjir gitu. Gue pengen, lu mau memastikan dia nyium gitu kan. Pokoknya dia harus nyium. Gituin aja langsung. Gituin aja langsung ya. Iya.